Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, ibadah pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kami merasakan penyertaan-Mu dalam malam hari hingga pagi hari ini. Kami merasakan karunia-Mu yang masih menyertai kami untuk mengizinkan kami menjalankan hari ini dengan berbagai aktivitas kami. Dan untuk memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami lebih dahulu akan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami dan kemampuan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, dan kami tetap berpengharapan yang hidup. Persekutukan kami dengan Roh-Mu di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Begini dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan secara totalitas kehidupan kita. Di mana tadi panggilan kepada kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita tahu saudara bahwa hati adalah organ terbesar yang memiliki fungsi penting di dalam kehidupan kita. Di dalam organ tubuh kita, ternyata hati itu juga memiliki peran sebagai pembersih darah dan membuang segala racun-racun yang bisa merusak tubuh kita. Dan dalam hal ini, apabila hati merupakan hal yang penting dan memiliki fungsi yang sangat besar di dalam tubuh kita, maka hati kita di dalam keyakinan dan keimanan kita juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan kita. Jiwa merupakan pikiran, perasaan, keinginan, yaitu merupakan inti dari keberadaan manusia dan pertahanan yang memiliki kekuatan dan juga memiliki tenaga dan usaha. Baik hati, baik jiwa, baik kekuatan merupakan
satu fungsi yang untuk menyempurnakan segala tubuh, yang mendukung kepada segala aktivitas kehidupan untuk menjalani hari-hari dengan sehat. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka untuk membangun dasar iman anak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini sesungguhnya satu perikop ini di mana dikatakan penting untuk menanamkan iman kepada anak-anak. Dan itu merupakan sesuatu pekerjaan atau keharusan, harus dan mutlak dikerjakan oleh setiap orang tua untuk pembangunan iman yang lebih baik kepada kaum muda dari anak. Dalam pesan-pesan firman Tuhan dalam perikop Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, untuk membangun dasar iman, maka orang tua itu harus aktif untuk mengajarkan firman Tuhan secara teratur dan kontinu kepada anak-anaknya. Dan bukan hanya sekedar mengarahkan, tetapi memiliki peranan iman berdasarkan apa yang diyakininya. Sebab pengenalan yang dalam dari orang tua tentang Allah dan menanamkannya kepada anak-anak, dan itu sangat penting. Ketaatan terhadap iman yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang harus berdasarkan perintah dan ketetapan Allah dan menanamkannya secara berulang-ulang. Dalam firman ini dikatakan membicarakan firman Tuhan kepada anak-anaknya, baik saat dia duduk-duduk, baik saat dia dalam perjalanan, baik saat dia berbaring, baik saat dia akan bangun. Dan firman Tuhan harus tetap menjadi pengikat sebagai tanda pada tangan, lambang pada dahi, dan menuliskannya di pintu rumah dan di gerbang. Itu adalah totalitas dari setiap kehidupan. Artinya bila hati, jiwa, dan kekuatan merupakan sarana untuk menanamkan firman Tuhan, bahwa secara jasmani dan rohani seorang anak akan diperbekali dengan firman Tuhan sehingga imannya akan bertumbuh sehat dan dia akan terbentuk menjadi seorang yang taat dan beriman kepada Tuhan. Kalau pengajaran firman Tuhan dilakukan maksimal, dan itu akan membuat seseorang menerima firman Tuhan. Dan jika pengajaran firman Tuhan dilaksanakan dan itu mutlak untuk dikerjakan, dilakukan, maka kemungkinan daripada penyimpangan daripada iman kepada Tuhan itu akan sangat tipis. Meskipun kemungkinannya ada, tetapi sangat tipis. Dalam hal ini saudara-saudara kekasih Kristus, memang firman Tuhan ini adalah bagian daripada hukum Tuhan yang harus dilaksanakan, diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini adalah pesan ke tengah-tengah bangsa Israel. Namun firman Tuhan ini juga disampaikan lebih dalam lagi dalam pengajaran Tuhan Yesus. Kita bisa mengambil ayat banding daripada nats ini yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang menyatakan bahwa itu merupakan bagian dari hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan selanjutnya hukum yang kedua yang terutama juga disampaikan dalam nats Matius tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini adalah
hal yang harus ditanamkan secara terus-menerus, secara kontinu, secara serius dan sambung menyambung. Tidak bisa dia itu agak-agak, kadang-kadang, dan juga antara ditanamkan dan tidak ditanamkan. Dan bila itu terjadi, maka pertumbuhannya tidak akan sehat, sehingga iman anak-anak itu bisa antara timbul dan tenggelam. Adalah merupakan kewajiban seorang orang tua untuk menanamkan iman yang dia miliki, yang dia yakini, yang dia pegang dalam kehidupannya secara serius kepada anaknya. Tadi waktunya sudah disampaikan, baik waktu duduk-duduk, ketika dalam perjalanan, saat mau tidur, saat bangun tidur, dituliskan di rumah, dituliskan di pintu gerbang, dan menjadi sebagai pertanda dalam tulisan tangan dan dalam kening. Itu semua merupakan eksistensi manusia yang harus diajarkan firman Tuhan itu secara bertanggung jawab, secara totalitas dan tidak main-main. Jika kita ingin pertumbuhan iman anak itu sehat dan mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, inilah rasa tanggung jawab kita. Dan ini merupakan pesan Tuhan Yesus Kristus juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya, agar kasih itu mengimbangi segala kehidupan. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia adalah hal yang tidak pernah lekang dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita dengan serius mengerjakan iman kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Dan dasar kita mengasihi sesama adalah dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Baik rohani, baik tubuh, baik jasmani kita, semuanya itu. Tidak satu pun dalam organ tubuh kita itu kita izinkan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Artinya peranan kita sama dimanapun kita berada, baik di rumah, di masyarakat, di rumah Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap terlihat sebagai anak-anak Allah. Tidak dengan memilah-milah, hanya ketika di gereja kita nampak terlihat seperti anak-anak Allah. Tetapi setelah di luar kita membuka sebentar atribut kita sebagai anak-anak Allah, kemudian mengenakannya kembali ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tetapi jiwa, hati, kekuatan adalah segenap tubuh kita dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Kita itu memiliki rasa tanggung jawab besar untuk menanamkan iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena iman itu adalah dasar kita untuk memampukan kita memperlihatkan kasih juga kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami puji Engkau Tuhan yang sudah memberikan kasih-Mu yang begitu besar kepada kehidupan kami. Sehingga kami juga memiliki kasih itu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Karena sesungguhnya kami telah mendapat karunia pembenaran dari-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu yang begitu besar. Sehingga kami telah memakai kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan layaknya itu juga kami miliki sebagai tanda kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki kasih kepada sesama kami manusia.
Kami hendak memperlihatkan ketaatan kami, sebab hati, jiwa, dan raga kami sesungguhnya bukanlah lagi menjadi milik kami, tetapi itu adalah milik-Mu yang harus kami pergunakan untuk memperlihatkan kasih yang begitu besar kepadamu oleh karena banyak hal, segala hal yang sudah Tuhan kerjakan kepada kehidupan kami dari awal hingga akhir daripada pengorbanan-Mu Tuhan untuk keselamatan kami. Dan biarlah kami juga Tuhan memiliki kasih yang begitu besar kepada Engkau, sehingga hidup kami akan selalu menanamkan, mengajarkan, dan menitipkan seluruh apa yang sudah kami imani, kami percayai, dan kami terima dari-Mu Tuhan, untuk kami tanamkan, untuk kami ajarkan dan teruskan kepada seluruh kehidupan, terutama di rumah kami masing-masing, kepada anak-anak kami. Kami tidak akan pernah lelah dan bosan untuk menceritakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan segala hal yang sudah kami peroleh. Karena itu bukan kuat kuasa kami, tetapi hanya oleh anugerah-Mu lah, maka kami memiliki hidup dan mendapatkan banyak kesempatan dan juga anugerah dan juga menikmati berbagai karunia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada pada kami untuk memberi pengajaran yang benar kepada generasi kami, sehingga iman kepadamu akan terus bertumbuh sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini untuk berbagai aktivitas. Biarlah hidup kami menjadi teladan buat anak-anak kami, sehingga mereka juga akan bertumbuh dengan iman kepadamu dan memiliki komitmen hidup untuk tak percaya dan mengikut Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu akan tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Lindungilah kami Tuhan untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami. Jagalah bangsa kami ini, jagalah tempat kami tinggal, jagalah hati dan pikiran kami, supaya iman kepadamu tetap bertumbuh hingga penyelamatan itu menyeluruh kepada setiap instan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.